Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati, NIR 13.19.006.0532, angkatan 13 dari TBM Coronarius. Baik, di sini saya akan sharing sedikit tentang resusitasi cairan dan plebotomi. Baik, mari langsung saja. Baik, di sini ada derajat dehidrasi. Derajat dehidrasi ini ada tiga, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Untuk dehidrasi ringan pada orang dewasa yaitu 4% BB. Untuk dehidrasi ringan pada bayi dan anak-anak yaitu 5% berat badan. Kemudian untuk dehidrasi sedangnya ini pada orang dewasa itu 6% dari berat badan. Untuk bayi dan anak-anak pada dehidrasi sedang ini 10% berat badan. Untuk dehidrasi berat ini pada orang dewasa itu 8% berat badan. Dehidrasi berat pada bayi dan anak-anak itu 15% dari berat badan. Oke, selanjutnya itu ada tanda klinis dari dehidrasi, yaitu ada defisit. Defisit ini ada defisit ringan, sedang, dan berat. Untuk defisit ringannya itu 3-5%. Untuk defisit sedangnya itu 6-8%. Untuk defisit beratnya itu 10%. Kemudian ada hemodinamik. Hemodinamik ringannya itu ada takikardi, nadi lemah, hipotensi. Kemudian untuk hemodinamik sedangnya itu ada takikardi, nadi sangat lemah. Kemudian untuk yang beratnya itu takikardi, nadi tak teraba, akal dingin, sianosis. Kemudian ada jaringan, itu jaringan ringannya ini ada lidah kering, tugor turun. Kemudian untuk yang sedangnya itu lidah keriput, tugor kurang. Kemudian untuk yang berat itu ada atonia, tugor buruk. Untuk urin ringannya itu berwarna pekat. Kemudian untuk urin yang sedang itu jumlahnya kurang. Kemudian yang urin berat itu tuh oliguria. Dan untuk SSP-nya ini ringan. Kalau ringan dia tuh mengantuk. Kemudian kalau sedang itu apatis. Kalau berat itu koma. Baik, untuk rehidrasi. Nah, untuk rehidrasi itu yang pertama ada hitung derajat dehidrasi, yaitu jumlah cairan yang diberikan, yaitu derajat dehidrasi berapa persen kali kilogram BB dikali 1000 ml. Kemudian yang kedua itu hitung cairan rumatan, yaitu 40 ml kilogram BB per 24 jam atau estimasi 4, 2, 1 per jam. Yang ketiga itu pemberian cairan, yaitu 8 jam. Yang pertama itu 8 jam, setengah, plus setengah kedua. Kemudian 16 jam. Untuk yang 16 jam itu setengah, 1 plus setengah 2. Nah, untuk plebotomi itu berasal dari bahasa Greek yang artinya plebo itu vena dan tomi itu insisi. Nah, plebotomi masa kini ini yang pertama tusukan vena atau venepuntur dengan jarum dan alat pendukung. Untuk yang kedua itu tusukan kulit atau skin puncture, lancet atau alat lain. Nah, untuk
spesimen yang diperoleh dengan flebotomi ini, yang pertama ada darah vena, dua itu darah kapiler. Untuk tujuan flebotomi ini, yang pertama yaitu diagnostik penyakit, yang kedua terapi flebotomi terapeutik, obat intravena, transfus, atau donor darah. Yang ketiga itu pemantauan status kesehatan. Nah, untuk yang melakukan flebotomi itu siapa sih? Yaitu yang pertama dokter, yang kedua perawat atau bidan, yang ketiga itu analis. Untuk peralatan dan prosedur standarnya itu sebagai berikut, yaitu untuk peralatannya bagi wadah spesimen, kit perlengkapan, sarung tangan, tourniquet, kemudian antiseptik, disinfektan itu alkohol 70%, kapas steril, kemudian plaster. Kemudian tempat sampah medis, alat pemanas, alat pendingin, ice pack. Untuk prosedur kerjanya, yaitu yang pertama terangkan pada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan, kemudian posisi pasien bisa duduk atau berbaring. Kemudian siapkan alat-alat yang diperlukan. Yang ketiga itu cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Untuk yang keempat itu pilih bagian yang akan dilakukan pada penusukan di area anti-CBT, lengan pergelangan tangan pasien membantu kemudian pengepalan tangan pasien ini dapat membantu penampakan vena, palpasi membantu merasakan ukuran. Kemudian kedalaman dan aliran vena itu pilihan vena yang besar dan tidak mudah bergerak. Yang itu pasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di atas bagian tusukan vena. Harus pas, dan jika terlalu ketat, darah itu tidak akan keluar. Nah, jika terlalu longgar itu tidak efektif, dan jika terlalu lama dia akan hemokonsentrasi atau status vena. Kemudian yang keenam itu kita desinfeksi area venipunctur itu pakai kapas alkohol dengan gerakan memutar dari tengah ke tepi dan biarkan 30 detik untuk pengeringan alkohol. Kemudian yang ketujuh itu menusukkan jarum ke dalam vena. Nah, posisi lubang jarumnya itu menghadap ke atas dengan sudut 15 sampai 30. Nah, selama jarum di dalam vena ini usahakan gerakannya itu seminimal mungkin. Segera lepaskan tourniquet setelah darah mengalir. Kemudian kalau vena itu kolaps, itu tarik perlahan-lahan penghisap dan biarkan spuit ini terisi darah. Kemudian pasang penutup jarum, segera tekan tempat tusukan dengan kapas selama 5 menit, kemudian plester bagian tersebut dan lepas setelah 15 menit. Pemindahan darah dari spuit ke tabung atau botol ini yang kita lakukan itu lepaskan jarum dari spuit, hati-hati jangan sampai darah itu keluar. Kemudian masukkan darah ke dalam botol atau tabung secara perlahan sesuai dengan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. 10 yaitu buang spuit dan jarum ke wadah pembuang khusus, dan sebelah situ ucapkan terima kasih kepada pasien dan berikan informasi yang diperlukan, yaitu kapan boleh makan kembali, kemudian petunjuk khusus, misalnya glukosa 2 jam pp. 12 itu kita lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Untuk hematom, hematom itu keluarnya darah dari pembuluh darah ke jaringan. Nah, hematom ini terjadi karena penusukan yang sering. Kemudian bisa juga kelainan dinding pembuluh darah. Kemudian vena terlalu kecil untuk jarum yang dipakai. Kemudian jarumnya itu menembus seluruh dinding vena.
Terus jarum hanya menembus sebagian vena. Jarum dilepaskan pada saat tourniquet masih dipasang. Kemudian penekanan yang tidak adekuat ini setelah vena putus. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sharing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.